akhirnya kita mengirim surat. Persoalannya begini, minta balasan. Termasuk kenapa saya dihilangkan hak pesero saya, jadi dihilangkan aset saya, termasuk aset DVD bertaksi. Kemudian kalau memang dibayar, apakah ada bukti pembayarannya? Tapi sampai sekarang sudah 1 minggu tidak dibalas. Saya nggak tahu apakah Pak Kamarudin menunggu sampai 10 hari, itu kurang tahu. Tapi jelas bahwa sekarang pun sudah saatnya untuk kita menentukan untuk melanjutkan dengan perkara hukum. Karena kita bayangkan saham hilang, tapi apalagi yang dihilangkan? Maksudnya begini, kalau orang melakukan suatu pencurian, apakah betul hanya itu yang dicuri? Oh, kalau aset lain jelas ada. Jadi di sini juga waktu warisan itu juga sama juga, diambil juga. Tapi saya menang juga, menang lagi. Belum kelihatan sedikit pun etikat baik. Jawaban somasi pada jawab panggilan ketiga, jawabannya adalah bahwa semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Tapi apakah itu prosedurnya penghilangan? Memang itu suatu prosedur. Kan kalau menghilangkan sesuatu ada akte notaris. Tapi kalau akte notaris itu sebetulnya menyimpang, apakah itu prosedur yang benar? Karena itu diberikan balasan kembali. Ternyata klien saya keluar sebagai pengurus, tapi hartanya dihilangkan. Dijawab kembali. Lalu ada lagi jawaban dari notaris. Notarisnya mengatakan seandainya semua itu diperlihatkan, maka saham saya tidak hilang, harta saya tidak hilang. Sekarang hanya ingin keadilan. Kalau keadilan tidak pernah berjalan, mau bagaimana negara ini? Kita bayangkan kalau misalnya orang-orang kaya tiap kali mengambil dari orang yang kurang kaya, apa jadinya negara ini? Sebetulnya dari tahun 1994 mereka sudah mencuri saham saya. Itu dalam dipetisi 30 tahun yang lalu. Itu sudah. Dan waktu itu saya juga tahunya belakangan. Setelah 6 tahun ketahuan, saya ajukan ke pengadilan dan saya menang. Minimal sebesar saham saya yang dihilangkan, yang dilenyapkan. Yang dulu yang 94 itu sudah diputuskan oleh pengadilan dan saham saya dikembalikan. Lalu saya menjual keluar. Saya menjual dengan harga murah. Namanya saham dalam perkara itu jelas murah kan? Sekarang pembicaraan kekeluargaan hanya bisa berjalan jika ada keinginan dari kedua belah pihak. Tapi kita bayangkan keadaan pada orang-orang kaya yang pernah kalian alami. Kalau ada suatu sengketa, apakah mau mereka berdamai? Mereka lebih baik berkelahi terus, karena kalaupun kalah tinggal lari dari negara ini. Ya, biasanya kan kita juga melihat, kita konglomerat, kita melakukan kecurangan, bagaimana kawan-kawan kita yang curang, jalan keluarnya apa? Ya, kalau itu menjadi kebiasaan, maka mereka juga, ini jalan keluar yang paling enak, maka itu juga yang ditiru. Saya pikir harapan saya adalah keadilan supaya dijalankan. Ini bukan hanya sekedar sini, tapi mereka juga, ya terutama Purnomo, pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang cukup besar. Bukan harta yang diinginkan, tapi harta dan nyawa. Mungkin nyawa diinginkan demi harta, tapi kan itu ya sebetulnya cukup kejam lah yang dilakukan.